Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pramudika Abdizakami dengan NIM 2009271 dari kelas ISTA 5A. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan VPC atau Virtual Private Cloud di AWS atau Amazon Web Service, yang dimana video ini memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Pak Galura Muhammad Suranegara. Oke, mungkin langsung saja. Untuk pertama kali kita akan membuka AWS-nya terlebih dahulu di browser gitu ya. Terus juga sudah login di AWS sendiri. Lalu di sini kita akan memilih server ya. Setelah login kita akan memilih server di server Asia Pasifik di Singapura, yang dimana internet di sini termasuk stabil gitu ya di server ini. Lalu kita akan klik service. Nah, di sini kita akan membuat VPC terlebih dahulu. VPC ini kita bisa cari di all service. Kita scroll paling bawah. Nah, di sini ada VPC. Klik VPC di sini. Lalu kita tunggu. Nah, di sini kita create VPC. Nah, di sini kita pilih VPC only. Nah, di untuk name tag sendiri adalah kita custom sebenarnya VPC A. Di sini my VPC A. Di sini terus kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk di pertama kali membuat VPC. Nah, konfigurasi sendiri kita akan menggunakan alamat IP v4-nya itu adalah 10.1.0/16/16, terus setelah itu kita create dari VPC-nya. Nah, di sini kita sudah membuat VPC-nya sendiri. Lalu kita setelah membuat VPC, ini hanya VPC yang belum ada konfigurasi lanjutannya, karena di sini hanya ada alamat dari VPC-nya sendiri, belum bisa membuat untuk digunakan gitu, fitur dari VPC-nya sendiri. Kita balik ke Internet Gateway. Nah, di Internet Gateway kita akan nge-create lagi di sini. Internet Gateway kita akan nge-create. Nah, di sini kita akan menambahkan my VPC A IGW. Nah, ada Internet Gateway IGW itu sukses. Internet Gateway sudah kita buat. Lalu setelah Internet Gateway sudah kita buat, kita akan mengattach dari Internet Gateway ini ke dalam VPC. Kan sini masih ada statusnya nih, attach. Jadi belum terhubung. Kita attach to VPC. Sini kita pilih. Nah, attach to Internet Gateway. Nah, sudah ada ini ya, statusnya ya, attach. Lalu setelah dari Internet Gateway, kita lanjut membuat subnet. Nah, subnet dari VPC-nya sendiri. Di sini kita create subnet. Nah, lalu di sini VPC-nya tadi VPC yang A. Subnetnya adalah my VPC A subnet public. Nah, di sini kita namain kayak gitu. Namain subnet public. Lalu di alamat ini kita akan mengisi 10.1.0.0/24. Nah, ini adalah kita isi /24 ya untuk konfigurasi dari subnetnya sendiri. Lalu setelah konfigurasi tersebut, tadi yang kita ubah adalah subnet name dan IPv4-nya. Lanjut kita create subnet di bawah. Nah, ini kita create subnet. Nah, di sini sudah ada subnetnya ya. Sudah terbuat subnetnya. Lalu setelah itu lanjut ke route table. Nah, di sini kita akan membuat juga rute table-nya.
Nah, di sini akan kita buat root table yang untuk tadi subnet yang public gitu ya. Nah, di sini kita buat my vpc art atau root table rt public ya, biar tahu itu adalah root table untuk public. VPC nya adalah VPC yang my VPC. Oke, terus di sini kita buat tag baru. Di sini customnya adalah, oke, di sini adalah fungsi tag adalah untuk membuat si rotatable-nya itu biar bisa ditemukan gitu ya. Nah, tadi sini sudah ya. Tadi kan di sini kalau misalnya belum ada gitu tagnya, bisa di add new tag. Nah, di sini sudah ada name, myvpca, rt public. Lalu di create rotatable. Sini rotatable sudah terbuat gitu. Lalu the following rotatable was created. Nah, di sini sudah script, kita close, sudah terbuat. Lalu selanjutnya adalah root table tadi itu kita buat hanya memiliki rute lokal gitu, yaitu tadi udah 10 dengan alamat gitu ya, 10.100.0.0/16. Nah, di sini kita lihat, sini sudah ada nih root tables dari VPC. Setelah kita klik di sini, di root table yang sudah dibuat, terus kita akan edit. Nah, di edit rute ini kenapa harus diedit gitu ya. Nah, di sini agar rute yang tadi bisa menuju ke internet gateway. Nah, di mana juga balik lagi ke subnet tadi, subnet public, agar dapat connect gitu ya, connect ke internet gitu. Oke. Lalu kita edit rute. Terus di sini kita add route. Nah, jadi kita add route, kita konfigurasi si destination-nya adalah 00000/0. Targetnya adalah internet gateway. Internet gateway. Nah, yang ini internet gateway, bukan. Internet gateway. Nah, yang benar yang ini, yang VPC. Yang tadi sudah kita buat gitu ya di internet. Di sini kita save change. Nah, tadi kan yang pertama itu tadi yang apa namanya, destination yang 10.100 itu 0.0/16 itu kan untuk yang lokal, untuk jaringan lokal gitu ya. Nah, ini untuk ke connect ke internetnya gitu. Oke. Sini kita sudah terbentuk dari rutenya sendiri gitu. Kita lihat di sini apakah rutenya sudah aktif. Nah, di sini sudah statusnya sudah aktif ya. Nah, di sini di root tablesnya di yang lokal dan juga yang untuk subnet, untuk internet gateway. Oke, selanjutnya adalah setelah dilihat sudah aktif, kita pergi ke subnet association. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi lagi, di mana di bagian bawah ini ada VPCA ya. Di VPCA ini kita akan mengedit untuk
routed table kan tadi sudah ke internet gateway, jadi kita balik lagi ke subnet. Itu di subnet. Nah, bentar. Sini kita harus ngedit dari subnet association. Di subnet association centang di subnet public. Nah, di save. Sudah tersave, lalu sudah terattach dan juga sudah masuk gitu ya dari subnet dan internet gateway-nya. Nah, di sini sudah terbentuk VPCA dan subnet public dari VPCA tersebut. Terus langkah selanjutnya kita akan membuat subnet private. Nah, subnet private kita balik lagi nih ke subnet, lalu kita buat lagi create subnet. Lalu di bagian VPC kita pilih VPC yang buat tadi sebelumnya, my VPCA. Subnetnya adalah my VPCA subnet privat. Nah, lalu konfigurasinya sendiri adalah availability join itu no preference. Nah, untuk private sendiri itu agak sedikit berbeda karena dari alamat sendiri adalah kita menggunakan 10.1.1.0/24. Nah, di sini ada untuk konfigurasinya sendiri. Oke, lanjut kita create subnet. Nah, di sini subnet sudah terbentuk dari subnet private gitu ya, dari VPCA. Nah, di sini kita edit lagi routed table seperti yang public. Kita buat lagi create route table. Nah, di sini my VPCA RT driver. Nah, VPC-nya adalah VPC yang A. Nah, di sini sudah terbentuk untuk route table. Sini juga sudah ada tag-nya, kita buat create. Sudah tercreate dari route table-nya sendiri. Lalu selanjutnya adalah kita edit subnetnya. Kita asosiasikan route table itu ke subnet private. Nah, di sini kita edit subnet association, yang kita klik yang private karena tadi kita akan memilih untuk lebih ke subnet private gitu. Oke, di sini sudah kita save association. Oke, sudah ada gitu di private dan juga kita cek lagi. Sini status juga sudah aktif dan juga kita edit si subnet association yang juga sudah terbentuk di sini, sudah available juga gitu ya. Oke, sini sudah terbentuk untuk subnet private. Oke, selanjutnya tadi VPC sudah terbuat. Selanjutnya kita akan menjalankan EC2. Nah, kita klik all service, scroll terus. Nah, di sini EC2 virtual server in the cloud. Di web service-nya di sini pada halaman EC2 dashboard kita akan klik launch instance. Oke, kita lanjut ke milih Amazon Linux gitu, 2 AMI atau Amazon Machine Image. Nah, di sini kita pilih yang free tier eligible. Nah, di sini paling atas. Terus kita lanjut untuk memilih instan tipenya T2. Lalu setelah itu
kita pergi ke network gitu ya, network setting untuk konfigurasi lagi gitu. Nah, di sini kita pilih yang VPC-nya adalah VPC dari A. Untuk konfigurasi dari networknya itu udah, subnetnya juga sudah sesuai, VPC-nya juga sudah milih yang VPC A tadi. Terus auto assign public IP kita jadikan ke enable. Nah, lalu kita pergi ke bawah lagi, scroll, configure storage, kita biarin aja gitu ya. Kita klik ke advanced detail. Nah, di sini juga dibiarkan saja untuk advanced detailnya. Oke, mungkin untuk konfigurasinya sudah seperti itu. Kita lanjut ke configure security group. Nah, di sini di network settings, nah, security group name. Nah, di sini kita konfigurasi security group, di namanya menjadi myVPC A A SG family. Terus di description yang juga kita samain kayak gini, kayak namanya gitu. Terus lanjut pergi ke inbound security group rules ya, group rules. Sini sudah tipenya SSH, protokol TCP port rank 2. Oke. Mungkin untuk ini sudah dikonfigurasi dari security group. Nah, lalu kita launch instance. Nah, untuk setelah launch instance ini, kita akan membuat key pair. Nah, di mana key pair ini untuk bisa terhubung ke instance-nya gitu. Kita akan memerlukan key pair. Create new gitu, create new key pair. Berikan namanya system cloud demo. System cloud demo. Ini system cloud demo. Kita pilih yang pair RSA. Terus kita create key pair. Di sini download dari key pair sendiri. Kita taruh di file download saja. Ini sudah terdownload ya, system cloud demo. Selanjutnya key pair sudah terbentuk.
lalu kita launch instance lagi. Nah, di sini sudah ada ya keeper launch instance. Nah, kita launching dari instance-nya. Di sini sudah ada tertera sukses statusnya dari instance-nya sendiri. Oke. Lalu kita scroll ke bawah, view all instance. Nah, di sini status dari instance-nya sudah running. Karena kalau sudah running berarti sudah sempurna, tetapi di sini masih dalam default ya, instance-nya sendiri. Jadi kita tunggu instance dari kitanya gitu. Di sini kita akan launch instance. Nah, di launch instance ini kita akan konfigurasi seperti sebelumnya, di mana kita akan create lagi instance baru. Nah, di networknya adalah di sini tetap di Amazon Linux. Nah, di sini network settings kita edit, VPC-nya ke A, subnet private. Nah, subnet private. Nah, di sini web servernya nih, my VPC A instance ya, instance-nya kita namakan EC2 private EC2 private. Nah, sini sudah kita namakan EC2 private. Nah, lalu di sini kita konfigurasi untuk networknya sendiri sudah VPC A, subnetnya di private, terus auto assign-nya kita disable, terus nah di sini launch security group name. Di sini kita namakan VPC private. Di sini juga di deskripsinya namakan private juga. Nah, source. Sini kita sudah milih SSH, kita custom. Nah, di sini source-nya adalah 10.100.0 yang 24. Nah, untuk source-nya sendiri. Oke, dari networknya sudah VPC A, terus subnetnya juga udah yang subnet private, auto assign disable, text-nya sudah, security group name juga sudah, yang private dan deskripsinya, terus juga di source-nya juga. Di sini sudah semua dan biarkan semuanya default. Lalu kita launch instance. Nah, di sini key pair-nya tadi kita belum milih ya. Nah, di sini system cloud demo. Kita launch instance-nya. Sini sudah sukses di launch. Nah,
Nah, kita balik ke instance. Ini masih statusnya pending. Nah, di sini tuh cari name dulu ya. Supaya itu my VPC A EC2 public. Nah, di sini kita save. Ya, oke, sudah yang public. Nih, yang bawah private. Oke, di sini statusnya sudah running. Di private sudah running, di publicnya juga sudah running. Selanjutnya, tadi VPC sudah terkonfigurasi, VPC A juga, dan juga instance dari VPC A juga sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan ulang gitu, pembuatan ulang dari VPC. Nah, VPC sendiri itu kita akan melakukan peering antar dua VPC. Nah, sama seperti sebelumnya, kita di sini akan balik lagi ke menu VPC pada AWS. VPC pada AWS, kita akan nge-create lagi. Create VPC dengan konfigurasi yang berbeda. Sini kita klik VPC only. Nah, sini kita klik my VPC B. Di sini kita pilih my VPC B. Lalu di sini kita konfigurasi lagi, yaitu dengan konfigurasi 10.200.0.0/16. 10.200.0.0/16. Ini adalah konfigurasi dari VPC B. Konfigurasi alamat pengalamatan. Selanjutnya kita create dan buat subnet dari VPC-nya. Kita create subnet lagi. Nah, di sini VPCB. Di sini kita namain jadi VPCB IGW. Nah, di sini sudah subnet. Subnet private. My VPCB subnet private. Net private. Nah, di sini sudah subnet private. Lalu konfigurasi lagi di IP v4 10.200.1.0/24 ya. 10.200.1.0/24. Oke, di sini adalah subnet private. Konfigurasi dari subnet private di VPC B. Oke, lanjut kita create subnet. Oke, lalu lanjut seperti pembuatan VPC sebelumnya, kita ke route table. Nah, di route table ini kita akan melakukan pembuatan lagi gitu, di create route table, melakukan konfigurasi lagi. My VPC B RT private. Nah, di sini VPC-nya pilih yang B, select VPC. Lalu tag-nya sudah, dan value-nya kita atur. Nah, di sini route table sudah terbuat. Lanjut ke ubah subnet association. Nah, subnet association di sini kita ubah di edit. Kita klik sini subnet private self association. Oke, sama seperti sebelumnya caranya. Nah, oke. Selanjutnya adalah
Setelah tadi sudah terbentuk gitu dari subnet dan route table, kita akan membuat instance dari VPC yang kedua ini. Nah, sebelumnya kita akan pergi lagi ke EC2. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya. Kalau kalian di sebelah kiri sini sudah ada gitu kalau misalnya sudah sering dibuka gitu kan. Di sini adalah history gitu atau recent visit. Nah, EC2. Kita pergi ke EC2, lalu kita luncurkan instance-nya dengan launch instance. Nah, di sini seperti biasa kita pilih yang Linux Ami, Tigo Micro, lalu network setting yang kita edit. Nah, di sini kita pilih VPC B. Sudah. Nah, di sini auto assign-nya disable. Sudah ada create security group name. My VPC B SG private security group. Nah, di sini juga kita namain sama deskripsinya. Selanjutnya source-nya kita ubah lagi. Kolom tipe SSH custom. Nah, di sini kita pilih yang 10.100 10.100.1 karena private gitu ya. Di sini ada pengalamatannya 1 gitu. Di sini ada 10.100.1. Nah, itu pilih yang /24. Oke. Setelah terbuat konfigurasinya, instance subnet private dapat melakukan SSH atau ping ke instance ke subnet private VPC B tadi dari VPC A ke VPC B. Terus kita tambahkan role, security group role. Nah, di sini tambahkan role, tipenya adalah all HMP, IPv4. Nah, di sini. Dan source-nya adalah custom seperti 10.1.1.1024. Bentar. 10.1.1.0/24. Nah, di sini rule untuk dapat melakukan SSH gitu ya dari atau ping dari VPC A, subnet private VPC A ke subnet private VPC B. Jadi kita tambahkan rule. Oke, lanjut kita ke launch instance. Oh ya, di sini keypair belum kita main. Yang start load demo. Kita launch instance. Oke, ini sudah ke instance, sudah ke launch. Nah, di sini tuh ada, oh ya, belum dinamain ya di sini ya. Oke, kita namain dulu supaya tidak bingung. My VPC B EC2 private. Nah, di sini sudah ada 2. Dan di sini sudah statusnya juga sudah running ya. Di sini kita akan mengkonekkan VPC public tadi dengan key pair yang sudah dibuat. Nah, VPC public itu yang VPC A gitu ya. VPC A EC2 public, kita klik di sini. Lalu di sini ada klik connect. Nah, terus di sini ada bagian SSH client. Nah, di sini ada example kita comment copy. Nah, terus kita lanjut ke buka CMD. Nah, di sini kita sudah buka command prompt.
Nah, sebelumnya kita sudah mendownload keypairnya tadi. Nah, keypairnya sendiri saya taruh di downloads nih, downloads AWS keypair. Nah, di sini, sinilah sistem cloud demo yang sudah dibuat keypair tadi. Oke, terus lanjut. Nah, di sini CD download, CD AWS keypair. Nah, di sini kita akan attach comment ya, sintaks atau sintaks dari uh, VPC 2 ya, VPC 2 instance-nya. Kita klik enter. Nah, yes. Nah, di sini sudah terconnect ya ke CMD. Terus dari instance VPC A yang public, kita akan melakukan ping ke instance VPC A yang private, yang EC2 private. Nah, tadi kan ini kan EC2 public, kita akan ping ke private dengan komen SSH EC2 user IP private-nya tuh ada di sini nih. Kita klik lagi ke instance, nah di private, di IP private-nya adalah 10.100. Nah, di sini kita lihat lagi nih. IP-nya adalah 10.100.1.0. Nah, di sini 10.100.1.0 SSH. Kita tunggu apakah dia bisa dilakukan SSH ke IP private. Mungkin di sini agak sedikit lama karena kita harus menunggu koneksi dari VPC B-nya atau VPC A yang private. Oke, mungkin kita akan mengulanginya lagi di SSH EC2 user 10.100.1.0. Ya, coba kita cek ulang lagi. Jadi kita cek ulang lagi untuk apakah sudah benar dari VPC-nya sendiri. VPC yang private. Oke, sudah benar ya. 10.100.1.0. Enter. Oke, setelah kita melakukan SSH ke IP private, di sini kita mendapatkan connect to host connection timeout, yang berarti di sini nggak bisa di ping gitu ya, atau di SSH ke IP private karena mungkin tidak ada file keypair di public gitu, di IP di EC2 yang VPCA yang EC2 public. Nah, lalu kita akan buka file keypair yang tadi sudah kita buat di sini, AWS keypair. Kita open ini, edit with notepad. Kita salin semuanya, Ctrl C. Kita copy di sini untuk keypairnya sendiri gitu ya, dari sistem cloud demo yang sudah kita dari keypair dari tadi sudah kita copy di notepad, kita copy ke command prompt, lalu kita klik save, Ctrl X.
pilih Y. Terus kita klik enter. Setelah itu, setelah sudah di kopas atau copy paste, kita akan mengetikkan sintaks lagi untuk mengubah permission pada file tadi, System Cloud Demo atau file keeper. Jadi kita klik chmod 400 System Cloud Demo rem. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ping ya. Karena tadi pingnya gagal gitu ya, SSH-nya gagal. Kita akan coba setelah melakukan peering. Nah, peering tadi tuh sebelumnya adalah kita pergi ke VPC. Nah, kita pergi ke VPC. Lalu kita pergi ke peering connection. Nah, peering connection ini sudah tertera gitu ya. Tadi sudah saya buat, tapi laptopnya tiba-tiba blue screen, jadi recordnya terreset gitu. Nah, di sini nih sudah ada VPC peering, peering connection. Nah, sudah kita buat dengan beberapa apa namanya konfigurasi. Nah, di sini dan di DNS-nya. Nah, di peering connection. Nah, terus di peering connection ini status juga sudah aktif karena tadi sudah kita accept request karena sebelumnya pending setelah membuat VPC. Nah, di sini juga sudah ada di requesternya. Requesternya ini adalah dari VPC A dan acceptornya VPC B yang sifatnya private gitu. Nah, oke. Terus lanjut ke root tables. Root tablesnya juga harus kita sesuaikan lagi gitu di VPC yang private. Nah, di sini kita sudah mengedit gitu ya. Tadi kan cuma satu doang tuh. Root table-nya cuma ini. Nah, kita tambah nih yang lokal. Kita ke root table ke targetan yang B. Di sini kita targetnya yang VPC B. Terus kita save change. Nah, terus kita pergi ke root table yang B, ya VPC B. Terus sama sini sudah diedit, nah, sudah ditambahkan. Ini adalah destinasinya ke addressnya ke VPC A. Nah, setelah itu kita buka ke command prompt. Coba kita akan melakukan ping ke instance VPC B. Nah, sebelumnya kita buka dulu di VPC-nya, di instance-nya. Nah, instance-nya kita pilih yang tadi, yang private VPC B. Nah, di sini IP-nya nih 10.200.1.121. Kita ketikkan. Coba kita coba ping 10.200.1.121. Nah, di sini sudah berhasil gitu kita melakukan ping gitu ya. Nah, kita close saja. Nah, di sini terdapat berhasil gitu ya ping private. Selanjutnya kita akan melakukan SSH gitu. SSH ke ini VPC B. Tadi kan sudah kita lakukan ping, kita melakukan SSH. SSH EC2 user add private IP-nya tadi 10.200.1.121. Yes. Nah, di sini tidak bisa ya, permission denied. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena seperti yang sebelumnya itu keeper-nya tidak ada. Tidak ada file keeper dalam instance-nya.
Lalu kita akan membuat file keeper dalam instance-nya cloud demo.temp. Nah, di sini kita akan membuka file keeper. Nah, di sini file keeper kita buka, edit with notepad. Nah, di sini kita akan mengcopy paste lagi. Nah, klik kanan sudah nih. Ctrl X, terus kita klik yes, enter. Nah, ini sudah ada file keeper. Terus kita ubah permission, chmod 400 system cloud demo.pem. Nah, kita akan lakukan SSH lagi, coba. Nah, di sini coba kita lakukan SSH. Masih deny. Oke. Salah. SSH-nya itu yang ini. SSH strip I terus system cloud demo.pem terus kita ec2 user add 10.200.1.121. Nah, oke, di sini kita sudah bisa melakukan SSH ke instance yang B, VPC B. Nah, lalu kita akan ngeping di sini private-nya. Private IP dari VPC A 10.100. Berapa tadi VPC A 1119.1.119. Oke, di sini pingnya tidak jalan, ternyata 100% paket loss. Karena masih gagal gitu ya di sini. Oke, kita akan mengubah gitu konfigurasi dari security group instance yang VPC-A. Nah, VPC-A yang private. Mana yang private? Kita ubah konfigurasinya dulu. Klik tab security. Nah, security. Nah, kita klik. Terus kita edit inbound rules. Nah, di sini kita edit inbound rules. Terus kita coba add rule. Kita buat rule baru. Karena tadi masih belum ada peraturan gitu ya. Rule ini sebagai peraturan dalam untuk melakukan komunikasi antar VPC A ke B atau B ke A gitu. Nah, kita akan mencoba rule-nya itu yang gini, AL IPv4. Karena kita pakai jenis IP address versi yang keempat. Terus kita custom 10.200.1.0/24. 10.200.1.0/24. Oke, nah setelah itu kita save rule. Kita save rule. Oke, selesai. Nah, kita balik lagi ke CMD, command prompt. Lalu kita melakukan ping lagi ke VPCA, instance VPCA 101.119. Nah, di sini sudah berjalan gitu ya pingnya. Nah, setelah semuanya sudah berjalan, berarti kita sudah selesai melakukan peering connection antar VPC. Karena tadi sudah
tadinya kan VPC A ke VPC B, sekarang VPC B ke VPC A. Kita sudah melakukan ping yang benar dan juga bisa melakukan SSH karena sudah melakukan konfigurasi dan juga mengubah beberapa security group agar komunikasi bisa berjalan. Mungkin video dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.